Perkenalkan, nama saya Neneng Fatima SPD, merupakan guru di SDN 1 Sukarsik, Kabupaten Pangandaran, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 di Universitas Pendidikan di Desa tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 6, tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2, penemuan dan manfaatnya pembelajaran ke-1. Berikut ini saya akan menampilkan hasil video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat ya, alhamdulillah kalau semuanya sehat dan semangat. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Narda, boleh pimpin teman-temannya ke depan? Ya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, berilah aku ilmu dan kepandaian yang bermanfaat. Amin. Ya, terima kasih Narda, boleh duduk kembali. Mudah-mudahan setelah kita tadi berdoa, pembelajaran kita sampai akhir nanti lancar. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk menambah kecintaan kita terhadap tanah air, mari kita menyanyikan lagu Indonesia bersama-sama. Nabila, tolong pimpin teman-temannya ke depan, yang lainnya berdiri ya. Indonesia tanah airku, anak tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya.
Terima kasih Nabila telah memimpin teman-temannya bernyanyi. Silahkan yang lainnya duduk kembali. Dan Ibu mau bertanya terlebih dahulu, apakah ada temannya yang hari ini tidak masuk? Tidak ada ya? Oh iya, semuanya lengkap ya, kelompoknya masuk. Alhamdulillah sehat walafiat. Coba sekarang Ibu mau bertanya, siapa yang hari ini sebelum berangkat ke sekolah sarapan terlebih dahulu? Wah, ya setengahnya ya ternyata yang sarapan. Coba Ibu mau bertanya dulu, ternyata masih ada yang tidak sarapan. Tiara, kenapa Tiara tidak sarapan? Kesiangan. Kesiangan katanya. Kemudian Alvin, kenapa hari ini tidak sarapan? Buru-buru ke sekolah. Buru-buru ke sekolah. Nah, biasakan ya sebelum berangkat ke sekolah itu di rumah harus sarapan terlebih dahulu agar tidak pusing ketika nanti belajar ya. Siap ya semuanya? Siap? Nah, kalau siap sekarang coba keluarkan alat tulisnya dulu di mejanya. Sudah ya semuanya? Nah, agar lebih semangat lagi coba kita tepuk semangat dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Berarti kalau sudah tepuk semangat semuanya pasti belajar hari ini semangat sampai akhir. Sekarang coba Ibu mau bertanya, adakah yang masih ingat kemarin kita sudah belajar tentang apa? Pinter, pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat. Kemarin ada apa saja, coba dibagi dua, apa saja pengaruhnya? Pinter, pengaruh positif dan pengaruh negatif. Coba Ibu mau bertanya, kalau pengaruh positif apa saja? Coba Tiara. Memperkaya pengalaman hidup. Ya, betul ya. Yang kedua, pengaruh positif apa lagi Sena? Perluas wawasan. Ya, memperluas wawasan. Oh iya Padil, apalagi Padil? Sebagai media penyebar informasi. Ya, sebagai media penyebar informasi. Kemudian kalau yang negatif apa? Ada yang tahu kalau pengaruh negatif? Ya, Nabila, pinter. Apa Nabila? Mengurangi kemampuan berpikir kritis. Ya, mengurangi kemampuan berpikir kritis. Kemudian ada lagi yang tahu? Kesi. Menjadi malas belajar. Menjadi malas belajar. Nah, kalian semuanya sekarang tahu ya bahwa televisi itu ada pengaruh positif dan ada pengaruh negatifnya. Coba sekarang Ibu mau bertanya, bagaimana cara kita menyikapinya? Ada yang tahu? Oh iya, Putri. Apa Putri? Memilih tontonan yang sesuai dengan umur kita. Ya, memilih tontonan yang sesuai dengan umur kita. Pinter ya, semuanya sudah pada tahu. Jadi sekarang Ibu mau bertanya, coba kalau televisi di rumah kita bisa menyala karena menggunakan apa? Ada yang tahu? Ya, coba tadi apa Putri? Menggunakan energi listrik. Ya, menggunakan energi listrik. Jadi tujuan kita belajar hari ini adalah yang pertama, menganalisis ciri-ciri rangkaian paralel dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyajikan laporan hasil percobaan membuat rangkaian paralel dan dalam bentuk tertulis. Nah, sekarang perhatikan ya ke depan. Ibu di sini mempunyai sebuah gambar.
Ada yang tahu ini gambar apa? Gambar lampu lalu lintas. Pinter, gambar lampu lalu lintas. Coba kalian pernah melihat tidak lampu lalu lintas kalau di Pangandaran ada di mana? Iya, di mana Putri? Di Bundaran Pangandaran dan Bundaran Parigi. Ya, dan di Bundaran Parigi. Coba, ada berapa warna ini? Tiga warna. Kalian tahu tidak bagaimana lampu lalu lintas bisa menyala? Ada yang tahu? Tidak, masih bingung. Memakai rangkaian apa sih? Oh, ada yang menjawab rangkaian paralel. Benar atau tidak? Benar. Ya, coba ya. Nanti kalian cari tahu. Terlebih dahulu, simak dulu video yang akan Ibu tampilkan. Simak baik-baik. Bagaimana kabarnya anak-anak hebat kelas 6? Sehat ya semuanya? Nah, pada pertemuan kali ini, kalian akan mencoba membuat rangkaian paralel. Itu, kalian simaklah video yang akan ditampilkan. Dan amati langkah-langkah buat rangkaian paralel. Ya, semuanya selamat menyaksikan. Alat dan bahan, dua baterai, dan juga baterai. Nyalakan rangkaian listrik tersebut apabila sudah terpasang dengan baik dan terapkan isolasi pada tiap sambungan kabel yang Coba berarti tadi tentang apa videonya? Tentang rangkaian paralel. Jadi sekarang kita akan mencoba membuat rangkaian paralel secara berkelompok. Silahkan duduk terlebih dahulu ya dengan kelompoknya. Ini boleh kelompok 1 di sini. Ihsan dan Anjani, Ibu boleh minta tolong bagikan lembar kerjanya ke teman-temannya, tiap orang 1. Ya, boleh dikeluarkan ya alat dan bahannya. Boleh dikeluarkan alat dan bahannya. Ya, sudah. Kemudian beri identitas dulu LKPD-nya. Ya.
Ada yang merasa kesulitan? Oh ini nih, mana lampunya? Nah ini tuh namanya fitting lampu. Cepet ya. Nah, sebelum kita presentasi, agar lebih bersemangat, kita ice breaking dulu ya. Perhatikan semuanya ke depan. Semuanya perhatikan dulu ya. Dengarkan instruksi ibu semuanya. Siapa? Ya, dengarkan dulu semuanya instruksi ibu. Kalau misalnya ibu berkata pegang telinga kalian. Kalau misalnya hanya ibu mengatakan pegang telinga, berarti diam karena tidak memakai kata ibu berkata. Mengerti tidak? Misalnya gini, ibu berkata pegang kepala. Ibu berkata pegang bibir. Pegang hidung. Ya. Ibu berkata pegang lutut. Ibu berkata pegang mata. Pegang rambut. Ya, Alvin, masih ada satu orang lagi. Pegang telinga. Iya, Alvin. Harusnya apa? Tidak boleh diikuti. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang kita akan memulai presentasi. Kalian memaparkan hasil diskusi kelompoknya tadi, membuat rangkaian paralel. Coba kelompok 1 terlebih dahulu perwakilannya ke depan, dan nanti siap-siap kelompok 2 menanggapi adakah perbedaannya dan apakah laporan dari kelompok 1 ada yang keliru. Semuanya memperhatikan dengan baik, siap semuanya?
Siap ya, dengarkan, perhatikan. Nama percobaan membuat rangkaian paralel. Tujuan percobaan untuk mengetahui rangkaian listrik paralel. Alat dan bahan, baterai, kabel, 2 bohlam lampu, 2 fitting lampu, saklar, solatif, dus, dan gunting. Langkah kerja, masukkan baterai ke tempat baterai, kemudian rangkai kabel dan lampu saling berhubungan pada satu sisi kabel, yang kemudian dihubungkan ke salah satu kutub baterai. Selanjutnya, pada masing-masing sisi kabel, yang lain dihubungkan ke masing-masing saklar. Kesimpulan, percobaan berhasil. Rangkaian paralel memiliki kelebihan yaitu tegangan yang mengalir pada tiap bagian sama. Bila satu bagian terputus tidak mempengaruhi yang lain dan lebih hemat listrik. Oh iya, mari kita buktikan ya, apakah benar rangkaian paralel itu apabila lampu yang satunya padam, yang lainnya juga tidak ikut padam. Coba ya, coba Vika. Ya, coba dulu. Ya, coba copot satu lampunya. Ya, lihat teman-temannya. Tetap menyala ya. Nah, sekarang kita dengarkan tanggapan dari kelompok 2. Apakah ada yang keliru pada laporannya atau langkah-langkahnya? Coba. Tidak ada. Tidak ada. Bagaimana hasilnya menurut kalian kelompok 1? Memuaskan dan bagus juga. Oh, dan bagus seperti itu. Tidak ada perbedaan dengan yang kalian? Tidak ada. Tidak ada. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1 semuanya. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kelompok 2 maju ke depan. Nah, kelompok 1 siap-siap menanggapi ya. Apakah perbedaannya? Nama percobaan membuat rangkaian paralel. Tujuan percobaan untuk mengetahui rangkaian paralel. Nah, alat dan bahan, baterai, kabel, 2 bohlam lampu, 2 fitting lampu, saklar, solatif, dus, dan gunting. Langkah kerja. 1. Tempelkan baterai pada kardus menggunakan solatif. 2. Potong-potong kabel sesuai kebutuhan. 3. Sambungkan kabel pada 2 bohlam lampu. 4. Sambungkan kembali kabel pada saklar. 5. Tempelkan kabel lampu pada baterai menggunakan solatif. 6. Rekatkan semua bagian supaya tertempel pada kardus. Kesimpulan, kelompok kami berhasil. Lampunya menyala dengan baik. Ya, katanya menyala dengan baik. Coba kita lihat hasil dari percobaan kelompok 2. Ya. Ya, coba kalau misalnya dimatikan saklarnya 1, apakah mempengaruhi atau seperti apa? Oh ya, katanya diputar lampunya, tapi yang satu lagi tetap menyala ya. Ya, kita dengarkan dulu bagaimana tanggapan dari kelompok 1. Siapa yang akan mewakili? Oh, Tiara. Bagaimana Tiara tanggapannya hasil diskusi kelompok 2? Bagus, tidak ada yang keliru. Tidak ada yang keliru. Apakah ada perbedaan dengan langkah-langkah kerja yang kalian buat gitu? Enggak. Oh, hampir sama semuanya ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silahkan duduk kembali. Selanjutnya kelompok 3 boleh ke depan. Kelompok 4 siap-siap. Dengarkan yang lainnya apakah ada perbedaan. Terus apakah ada yang keliru laporannya ya. Nama percobaan membuat rangkaian listrik paralel. Tujuan percobaan untuk mengetahui rangkaian listrik paralel. Alat dan bahan, baterai, kabel, 2 bohlam lampu, 2 fitting lampu, saklar, solatif, dus atau karton tebal, gunting atau kakter. Langkah kerja. 1. Membuat rangkaian pada kardus. 2. Sambungkan kabel pada lampu saklar. Kesimpulan, percobaan berhasil, lampu menyala dengan baik. Ya, kita lihat ya sama-sama apakah benar kelompok 3 percobaannya berhasil. Yuk. Ya, menyala. Coba kalau salah satu dimatikan. Iya ya, berarti ini ciri-ciri dari rangkaian paralel.
Bagaimana menurut pendapat kamu hasil percobaan dari kelompok 3? Bagus, lampunya sangat menyala. Oh, bagus katanya lampunya nyala semua ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silahkan duduk kembali ya, tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 4 boleh maju perwakilannya. Oh iya. Laporan kegiatan percobaan. Nama percobaan membuat rangkaian paralel. Tujuan percobaan agar mengetahui cara arus listrik tersalurkan ke berbagai rumah dengan rangkaian paralel dan juga dapat mengetahui bentuk ataupun manfaat dari rangkaian paralel dan lain-lain. Alat dan bahan. Baterai, kabel, 2 bohlam lampu, 2 fitting lampu, saklar, solatip, dus atau karton tebal, gunting atau cutter. Langkah kerja, menyiapkan kardus atau karton tebal, lalu memotong kabel sesuai kebutuhan. Lalu kabel sambungan ke fitting lampu. Setelah semua selesai, kabel yang paling ujung diberi solatip kepada 2 baterai yang tertempel di kardus atau karton tebal. Kesimpulan, lampu menyala dengan baik bila lampu satunya mati, sebelah lagi tidak ikut mati. Ya betul, katanya kesimpulannya kalau lampu yang satu mati, lampu yang lain tidak ikut mati. Mari kita buktikan, silahkan Sena. Ya nyala, kemudian kalau misalnya dimatikan salah satu. Ya betul ya, semuanya berarti berhasil kelompok 4. Kita dengarkan dulu bagaimana tanggapan dari kelompok 3. Ya. Rangkaian paralel pada kelompok 2 bagus. Komplit dan bagus lah pokoknya. Oh, ya lengkap gitu, langkah-langkahnya rinci. Ya. Terima kasih untuk kelompok 4. Boleh duduk kembali. Tepuk tangan semuanya untuk kelompok 4. Nah, selanjutnya kelompok 5. Silahkan ke depan. Yang menanggapi kelompok 6 ya. Siap-siap. Dengarkan, yang lainnya juga perhatikan. Nama percobaan membuat rangkaian paralel. Tujuan percobaan untuk mengetahui ciri-ciri rangkaian paralel. Alat dan bahan-bahan 2 baterai, kabel secukupnya, 2 bohlam lampu, 1 saklar, solatip, dus, gunting, 2 fitting lampu. Langkah kerja, tempelkan 2 baterai pada dus. Potong kabel sesuai kebutuhan. Lalu sambungkan kabel kepada saklar dan lampu. Lalu tempelkan kabel kepada baterai dan jadilah rangkaian paralel. Kesimpulan, dalam rangkaian paralel, setiap rangkaian berdiri sendiri. Terbukti dengan jika fungsi satu rangkaian dimatikan, rangkaian yang lain akan tetap hidup dan lampu menyala dengan baik. Ya, sekarang kita lihat ya. Apakah benar? Tujuan percobaan untuk mengetahui adanya aliran listrik atau mengetahui ciri-ciri rangkaian listrik paralel. Alat dan bahan: baterai, kabel, 2 bohlam lampu, 2 fitting lampu, saklar, solatip, dus atau karton tebal, dan gunting atau cutter. Langkah kerja: mengumpulkan bahan-bahannya terlebih dahulu, lalu menyambungkan lampu dengan kabel. Setelah kabel disambungkan dengan lampu, kabel disambungkan lagi ke saklar. Setelah itu 2 kabel yang menyambung di saklar dan lampu disambungkan lagi ke 2 baterai. Kesimpulan, lampu berhasil menyala. Ya, kita lihat ya hasilnya. Coba Nabila. Ya, menyala dengan baik ya. Coba kalau misalnya salah satu lampunya diputar, ya tetap menyala. Tepuk tangan untuk kelompok 6. Kita dengarkan tanggapan dari kelompok 5. Siapa yang akan menyampaikan? Anjani. Oh ya. Semuanya sama, Ya. kesimpulannya yang beda. Oh, kesimpulannya yang berbeda. Misalnya apa? Misalnya kapan kelompok Nabila langsung lampu menyala dengan baik, bagus. Oh ya, kesimpulannya jadi kurang lengkap, nggak ditambahkan dengan kata-kata yang lain gitu, seperti itu ya. Tepuk tangan ya untuk kelompok terakhir, kelompok 6. Silahkan duduk kembali. Nah, sekarang kalian sudah melakukan percobaan.
silahkan kumpulkan LKPD-nya kepada ketua kelompoknya masing-masing. Simpan ke depan. Ibu menilai ya, tadi kelompoknya semuanya sudah bisa membuat laporan dengan baik. Tapi ada yang lengkap sekali membuatnya. Dan langkah-langkah kerjanya juga sesuai. Semuanya juga sudah baik ya, terima kasih. Yaitu kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian ada yang bisa menyimpulkan. Kita tadi sudah belajar tentang apa? Berarti ciri-ciri rangkaian paralel. Ada yang tahu? Tadi berarti, oh ya Nabila ya. Berarti ciri-ciri rangkaian paralel itu apa? Rangkaiannya bercabang. Ya pinter, rangkaiannya bercabang. Ada lagi yang tahu berarti? Ketika satu lampu, ya, ketika satu lampu dimatikan, Yang lain nyala. yang lain masih tetap menyala. Kemudian apalagi berarti ciri-cirinya? Ketika dibandingkan dengan rangkaian seri, komponen dari rangkaian paralel lebih lebih banyak ya. Kabelnya juga kalian menggunakan lebih banyak ya, karena ini dia bercabang. Pinter, berarti semuanya sudah mengerti. Kemudian dimanfaatkan untuk apa saja rangkaian paralel tadi? Tadi rangkaian paralel dimanfaatkan pada siapa tadi yang menyebutkan? Oh, Dali, ya benar, tadi apa? Lampu jalan lalu lintas. Ya, lampu lalu lintas tadi. Kemudian apalagi berarti di rumah kalian berarti menggunakan rangkaian listrik apa? Iya, pintar, berarti rangkaian di rumah-rumah juga memanfaatkan rangkaian paralel. Ada yang mau ditanyakan? Mengerti semuanya? Ya, kalau mengerti berarti bukunya disimpan ke kolong meja. Kita siap-siap akan melaksanakan evaluasi. Menit ya, 7 menit lah untuk mengerjakan. Individu ya, dikerjakannya sendiri-sendiri. Sudah mengerjakan evaluasi dengan baik. Tadi Ibu melihat, setelah Ibu periksa ada tadi yang pertama yang betul semua ya, yaitu Tiara. Tepuk tangan untuk Tiara. Kemudian Nasipa. Nah, tepuk tangan untuk Nasipa. Yang lainnya nanti Ibu lihat lagi periksa ya. Tapi terima kasih sudah mengerjakan dengan baik. Nanti kita periksa nih, buktikan sama-sama. Betul tidak ya tadi jawaban yang kalian kerjakan tadi? Ya. Boleh ya? Boleh ke depan, Sena? Nah, coba. Ya, betul ya. Yang kedua, siapa? Coba. Ya, betul, tepuk tangan. Selanjutnya siapa? Ya, tepuk tangan ya untuk kalian berarti. Coba Ibu mau bertanya, bagaimana perasaan kamu belajar hari ini? Senang.
Coba kegiatan apa yang paling kamu sukai? Coba Nasipa, apa yang paling disukai? Evaluasi. Evaluasi. Kemudian apalagi coba Galih. Kegiatan yang paling kamu sukai apa? Membuat rangkaian paralel. Membuat rangkaian paralel. Kemudian apalagi coba Narda? Kuis. Kuis, katanya tadi yang mengerjakan kuisis ya. Berarti kalian senang belajar hari ini? Ya, terima kasih. Nah, jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya besok kita akan belajar menyanyikan lagu Maryam Tomong. Jadi kalian di rumah coba lihat dan dengarkan lagu, bisa di YouTube ya. Bagaimana cara menyanyi Maryam Tomong? Siap semuanya? Siap. Siap, terima kasih. Ya, Ibu minta tolong Alvin untuk memimpin teman-temannya berdoa ke depan. Ya, terima kasih Alvin sudah memimpin teman-temannya berdoa. Silahkan duduk kembali. Selanjutnya silahkan pulang. Nanti hati-hati di jalan ya. Ketika menyeberang tengok kanan dan kiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.